Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai sayur-sayuran. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Syahrul Gunawan dengan NIM 76, dan ini teman saya Imade Arimbawa dengan NIM 06, dan sebelahnya Muhammad Ilham dengan NIM 19. Untuk topik yang akan dibahas di sini ada 4 topik. Yang pertama pendahuluan, dan yang kedua klasifikasi sayuran, yang ketiga komposisi sayuran, dan yang keempat penanganan pasca panen. Untuk pendahuluan, sayuran sendiri adalah tanaman hortikultura yang mempunyai umur relatif pendek atau kurang dari 1 tahun dibandingkan umur tanaman buah-buahan. Biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal. Selanjutnya, untuk poin yang kedua, klasifikasi sayuran. Sayuran diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan organ yang dimakan, klasifikasi berdasarkan cara budidaya, klasifikasi berdasarkan cara tumbuh suhu, klasifikasi berdasarkan botani. Adapun klasifikasi berdasarkan organ yang dimakan atau dimanfaatkan, sayuran dibedakan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok sayuran yang dimanfaatkan bagian daunnya, bagian bijinya, buahnya, dan bagian bunganya. Untuk pengklasifikasian berdasarkan cara budidaya, tanaman sayuran secara umum ini memiliki kesamaan dari segi cara budidayanya dan memiliki hama serta penyakit yang sama, sehingga diklasifikasikan dalam satu golongan. Untuk yang ketiga, klasifikasi berdasarkan cara tumbuh, terutama suhu. Di sini kelompok sayuran iklim dingin menghendaki suhu 10 sampai 18 derajat Celcius. Untuk kelompok sayuran yang beriklim panas membutuhkan suhu rata-rata 18, mulai dari 18 sampai 30 derajat Celcius. Terdapat perbedaan karakteristik tertentu antara kelompok sayuran iklim dingin dan iklim panas. Di antaranya, untuk sayuran iklim dingin biasanya memiliki akar yang lebih dangkal daripada tanaman iklim panas. Yang terakhir, klasifikasi sayuran secara botani. Pengklasifikasian sayuran secara botani ini didasarkan atas hubungan kekerabatan tanaman atas dasar keberagaman struktur bunga sebagai kriteria utama penggolongan tanaman sayuran, sehingga dapat diklasifikasikan mulai dari pengelompokan yang paling luas ke dalam kingdom, division, subdivision, family, genus, dan spesies. Alasan dikelompokkan dari kingdom, family, dan seterusnya itu dikarenakan untuk memudahkan penamaan sayuran sehingga dapat diterima dan dimengerti di seluruh dunia. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai komposisi sayuran. Sebelum itu, kami telah menemukan data penelitian yang dilakukan oleh Rusidiana yang mendapatkan terdapat 9 jenis sayuran yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya yaitu kangkung, bayam, terong, tomat, bawang merah, kacang panjang, mentimun, cabai merah, dan bawang putih. Data tersebut menunjukkan bahwa sayuran kangkung dikonsumsi pada tingkat 4,71 kg per kapita per tahun. Kemudian ada bayam dengan angka 3,81 kg per kapita per tahun.
Kemudian ada terong 3,32 kg per kapita per tahun, disusul oleh tomat 3,14 kg per kapita per tahun, bawang merah 2,84 kg per kapita per tahun, kacang panjang 2,72 kg per kapita per tahun, mentimun 2,09 kg per kapita per tahun, cabai merah 1,92 kg per kapita per tahun, dan yang terakhir yaitu bawang putih 1,75 kg per kapita per tahun. Sehingga pada pembahasan komposisi sayuran ini, kami memutuskan untuk memfokuskan komposisi sayuran terhadap 3 jenis sayuran yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, yaitu kangkung, bayam, dan terong. Yang pertama yaitu kangkung atau Ipomoea aquatica. Kangkung merupakan salah satu jenis tanaman sayuran daun yang termasuk ke dalam famili Convolvulaceae atau tanaman kangkung-kangkungan. Daun kangkung merupakan sumber profit vitamin A yang sangat baik. Kangkung dapat dibedakan menjadi 2 macam berdasarkan tempat tumbuhnya, yaitu kangkung air yang hidup di tempat yang basah atau berair, dan kangkung darat yang hidup di tempat yang kering atau tegalan. Kangkung merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemui di kawasan Asia Tenggara, terutama di Malaysia, Myanmar, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, kangkung merupakan sayuran yang paling banyak disukai oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusidiana. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ikweny et al., dalam 100 gram kangkung mengandung sekitar 1,7% protein, kandungan air 51,36%, lemak 0,81%, serat 1,2%, dan karbohidrat 42,18%. Selain itu, kandungan kimia lainnya yaitu berupa kalsium sebanyak 18 mg, flavonoid 938,2 mg, tanin 9,46 mg, beta-karotin 26,4 mg, dan alkaloid 7.398,3 mg. Kandungan lainnya yaitu berupa vitamin A 13,14 mg dalam 100 ml kangkung, vitamin C 83,57 mg, vitamin B 13,08 mg, dan vitamin K 25,99 mg. Kandungan flavonoid yang terkandung dalam kangkung telah digunakan sebagai agen antioksidan yang mampu memproses penyembuhan luka dan antimikroba. Sayuran selanjutnya yaitu bayam.